Shalom, selamat sore jemaat yang dikasihi Tuhan, haleluya. Mari kita bawa pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Dan mari kita rindukan hadirat-Nya. Karena di dalam hadirat Tuhan ada perubahan, ada mujizat, ada keteguhan hati, ada damai sejahtera yang daripadanya yang selalu dicurahkan dalam kehidupan kita. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sampai sore hari ini Tuhan, itu karena kebaikan dan karena kemurahan-Mu Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami rindu menaikkan pujian kami Tuhan hanya kepada-Mu Tuhan, dan biarkan Engkau hadir menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin, haleluya. Masuk gerbang Tuhan dengan hati bersyukur bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya dalam kehidupan kita. Haleluya. Na 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 na, oh oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, amin. Sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Engkau baik Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya selamanya kasih setiamu Tuhan, oh kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, haleluya. Kami berikan pujian dan syukur kami kepada-Mu Tuhan, amin. Oh oh, oh oh. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Oh sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak
bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Mari kita akan sorakan haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh, soraklah, oh, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Katakan segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Oh haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Soraklah haleluya. Lebih lagi saudara katakan, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Amin. Haleluya. Oh soraklah, oh haleluya. Mari kita sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah. Amin. Haleluya Yesus. Oh haleluya. Oh, oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus kita dahsyat, amin. Sekali lagi Yesus kita dahsyat, haleluya. Oh, oh. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku taruhku kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat,
terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Alangkah indahnya Tuhan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat. Amin. Kami tak ragu akan kuasa-Mu Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Oh, oh. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan dan Engkau ajaib dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Engkau Tuhan. Pada sore hari ini Tuhan, kami merindukan lawatan-Mu Bapa. Kami merindukan Tuhan jamahan-Mu Bapa dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Oh, Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Oh, menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, amin, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku,
Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Oh, janji dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada janji, dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Oh, ku bersuka, oh, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada janji, dan bersoraklah. Segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Oh, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar, oh, nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, sungguh ajaib Tuhan. Oh, kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Oh, tiada janji Tuhan seperti janji-Mu yang nyata dalam kehidupan kami ini. Oh Yesus, tiada janji seperti yang ada padamu Tuhan. Tiada janji Tuhan seperti yang ada padamu. Janji-Mu ya dan amin, janji-Mu terbukti. Haleluya. Oh, kami bersorak, kami bersyukur atas kedahsyatan-Mu Tuhan. Oh, tiada janji seperti yang ada padamu Yesus. Engkau selalu menepati janji-Mu Tuhan.
Janjimu ya dan amin, janjimu terbukti, kebaikanmu nyata dalam kehidupan kami. Oh, kami ada sampai hari ini, itu karena janjimu Tuhan, karena kebaikanmu yang nyata dalam kehidupan kami. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah perhimpunan seluruh umat-Mu. Kalau sebentar kami mau belajar kebenaran firman Tuhan, mari Roh Kudus Engkau mendahului setiap kami. Engkau menjamah dan melawat setiap kami. Jamah hati kami, jamah telinga pendengaran kami, supaya kami boleh benar-benar mengenal Engkau secara pribadi. Dan kami tahu pada waktu kami kenal Engkau, maka kebahagiaan itu jadi bagian kami. Terima kasih Bapakku yang di surga, yang siap dengar firman Tuhan, katakan bersama-sama saya, amin. Selamat sore saudara semua. Hari ini kita mau belajar satu pelajaran kebenaran firman Tuhan. Seringkali kalau ditanya siapa yang mau bahagia, pasti semua angkat tangan. Dari anak yang paling kecil mereka loncat-loncat, lalu mereka angkat tangan, aku mau bahagia. Terutama ya, anak-anak muda, remaja, pemuda, dewasa, lansia, semua orang yang ada di atas muka bumi ini kalau ditanya siapa yang mau bahagia, semua berebut kalau bisa aku yang paling bahagia daripada temanku yang ada di sebelah. Nah, kita sekali lagi berpikir bahwa kebahagiaan itu berbicara tentang harta. Kebahagiaan berbicara tentang segala sesuatu ya. Harta, jabatan, kalau kita punya sesuatu yang mungkin orang lain tidak punya, HP yang paling tingkatannya yang paling tinggi speknya, lalu tas branded, semua apa yang kita pakai semua yang branded ya, harganya mahal, mobil, tas, semua pokoknya pasti kita akan merasa bahwa itu jadi sumber nomor satu dari kebahagiaan kita. Hari ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kalau kita mau bahagia, sebetulnya apakah kita harus punya semuanya? Jabatan, status kita, sosial kita lebih tinggi daripada yang lain sehingga kita pasti bahagia. Nah, malam ini kita mau belajar bersama-sama bahwa kalau kita mau bahagia, kita harus kenal Tuhan yang kita sembah secara pribadi, dan itu adalah kebahagiaan yang sejati yang dicari oleh manusia dari ujung barat sampai ujung timur. Di segala penjuru bumi orang mulai cari, mungkin kumpulkan uang banyak-banyak supaya aku bahagia, tidak menjamin. Tetapi kalau kita kenal siapa Tuhan yang kita percaya, siapa Tuhan yang saat ini kita sembah secara pribadi, kita kenal Dia, dan Tuhan kenal saya dan saudara, maka itu adalah kunci kebahagiaan. Yang pertama yang saat ini kita mau belajar, kalau berbicara tentang kebahagiaan, kenal Tuhan. Kenal apanya dulu? Sifatnya Tuhan. Dia, kalau kita kenal Tuhan, sifat-sifatnya Tuhan yang kita sembah, kita akan tahu bahwa kita tidak akan pernah khawatir. Karena kita tahu Tuhan yang kita sembah itu siapa. Yang pertama, Dia itu penuh kasih, panjang sabar, berlimpah kesetiaannya atas hidup saya dan saudara. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8 kita baca bersama-sama. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8, di situ dikatakan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi kalau kita dikatakan kita mengasihi Tuhan, kita mengasihi Allah, tapi kita tidak mengenal, kita tidak praktek kasih itu, sama saja kita seperti tidak kenal Tuhan. Jadi karena Tuhan itu apa? Dia kasih. Keluaran 34 ayat yang ke-6. Jadi Dia itu juga panjang sabar. Keluaran 34 ayat yang ke-6. 34 ayat yang ke-6.
Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Jadi kalau kita kenal bahwa Tuhan yang kita sembah, yang setiap hari kita datang berdoa dan menyembah Dia, itu adalah Tuhan yang penuh kasih, penyayang, panjang sabar, berlimpah kesetiaannya, maka kita tidak akan pernah takut. Karena kita tahu, aku punya Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Kalau hari ini mungkin kita mulai khawatir, kalau ditanya, bener Tuhanmu bisa tolong, lalu kita mulai toleh kanan, toleh kiri, bener tak? Masa aku selama ini yang tolong siapa? Kita lupa. Dan kita tidak kenal siapa Tuhan kita, itu berbahaya. Biar pengenalan kita, pengiringan kita setiap hari, kita dekat, kita kenal siapa Tuhan kita. Dia Allah yang penuh kasih, Dia panjang sabar, Dia penyayang, Dia berlimpah, bahkan bukan cuma mengasihi, melimpah kasihnya dan setianya. Ada saatnya kita mulai lemah, tapi Dia akan terus membangkitkan. Dia akan menunjukkan kasih-Nya kepada saya dan saudara, sehingga pada waktu kita sungguh-sungguh datang kepada Dia dengan beban berat, maka kita akan merasakan ada kelegaan. Karena panjang sabarnya Tuhan itu melimpah atas saya dan saudara. Yang kedua, sifatnya Tuhan. Hari ini kita belajar 3 saja, yaitu kudus. 1 Petrus 1 ayat ke-15 dan 16. Dia penuh kasih, panjang sabar, tapi Dia juga Tuhan yang kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. 16. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Kalau kita datang pada satu pribadi, kita mungkin berkunjung kepada seseorang, pasti kita mandi, ganti baju yang sopan. Pada waktu kita datang kepada Tuhan, bukan cuma secara lahiriah kita ganti baju, kita mandi yang bersih pakai sabun wangi, tapi di sini berbicara tentang hati. Dikatakan kalau Tuhan kita kudus, kita juga harus kudus menghadap Dia dengan satu pengertian yang benar. Kita benar di hadapan Tuhan. Karena apa? Dikatakan pada waktu Musa setelah bertemu dengan Tuhan, dia bertatap muka dengan muka bersama dengan Tuhan. Wajahnya penuh dengan kilau cahaya kemuliaan. Dan kalau kita datang kepada Tuhan, pada waktu kita mengangkat tangan kita, mengangkat hati kita, mengangkat wajah kita di hadapan Tuhan, kalau kita datang kepada Dia, maka seluruh kekudusan itu akan melingkupi saya dan saudara. Yang ketiga, Dia juga Tuhan yang maha tahu dan maha kuasa. Mazmur 139 ayat yang pertama sampai yang keempat. Mazmur 139. Di situ dikatakan, Mazmur 139 ayat 1 sampai 4. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ayat kedua, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Ayat yang keempat, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Jadi dikatakan Tuhan yang saya sembah dan kita sembah pada sore hari ini dan tiap-tiap kali, Dia adalah Tuhan yang maha tahu, Dia maha kuasa. Dia tahu pada waktu kita duduk, dikatakan pada waktu kita berdiri, pada waktu kita berjalan, bahkan sebelum lidah kita mengatakan sesuatu perkataan, semuanya isi hati saya dan saudara Tuhan tahu. Nah, ini yang pertama. Kalau kita sudah tahu sifatnya Tuhan seperti ini, pantaskah kalau kita mulai khawatir, mulai takut di dalam hidup saya dan saudara menghadapi hari-hari yang mungkin orang ngomong semakin tidak bagus, kondisi kesehatan terutama untuk para lansia mulai drop, mulai turun. Apakah ini yang membuat rasa
Aduh, aku takut, aku khawatir, jangan-jangan. Nah, seringkali jangan-jangan yang kita ucapkan itu akan terjadi karena itu sama seperti doa yang kita ucapkan, sama seperti doa yang kita rindukan. Oleh sebab itu hari ini kita mau kembali belajar, kenali Dia, sifatnya Tuhan dan Bapa kita, karena Dia itu panjang sabar, berlimpah kasih setianya, bahkan Dia itu kudus. Dia juga maha tahu. Sebelum kita berbicara, sebelum kita berdoa, Dia sendiri juga sudah mengenal apa yang akan kita doakan. Dia tahu apa yang akan kita serukan. Nah, lalu yang kedua di sini dikatakan, tadi yang pertama, supaya kita bahagia, kita harus mengenal sifat Tuhan. Yang kedua, kita harus sadar kedudukan kita di hadapan Tuhan itu siapa, posisi kita, keberadaan diri kita di hadapan Tuhan itu siapa. Seringkali saya sampaikan, kita ini bejana tanah liat. Kalau kita sampai sekarang bisa dipakaikan baju, Tuhan percayakan untuk kita jadi alat kemuliaannya, itu karena apa? Tuhan berkenan untuk memakai kita. Tetapi harus ingat, kita ini dari tanah, kita berguna itu karena Tuhan berkenan untuk memakai kita. Jadi yang kedua, kita harus memahami kedudukan kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita ini lemah. Matius 26 ayat yang ke-41. Matius 26 ayat yang ke-41, di situ dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Daging kita ini loh lemah. Jadi setiap kali kita harus berdoa dan berjaga. Kita sadar daging ini lemah. Rohnya itu pingin semangat terus, nurut. Karena Tuhan mau supaya melalui hidup saya dan saudara kemuliaan Allah dinyatakan, nama Tuhan dipermuliakan. Tetapi daging yang dari tanah ini, itu yang lemah. Tapi kita mau belajar di dalam Yesaya 40 ayat yang ke-29. Yesaya 40 ayat yang ke-29, di situ dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau tahu daging kita lemah, kita datang kepada satu pribadi yang kuat. Siapa? Tuhan. Karena Dia akan beri kekuatan kepada kita yang lelah dan menambah semangat kepada setiap kita yang tiada berdaya. Jadi sadari diri, jangan merasa, kalau aku sampai hari ini, mungkin usia saudara berapa, saudara katakan, Indo aku kuat, aku sehat. Itu bukan karena kuat dan gagah saya dan saudara, tetapi karena Tuhan yang memberikan kekuatan. Yang kedua, sadari bahwa kecenderungan kita manusia itu berbuat dosa. Roma 3 ayat yang ke-23, ini harus tiap-tiap kali ada di dalam hidup saya sebagai perenungan. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi sadar bahwa hidup saya dan saudara, dikatakan semua orang, tidak ada terkecuali, telah berbuat dosa dan semuanya telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi karena kasih karunia, sampai hari ini kita masih bisa berdiri di hadapan Tuhan. Roma 7 ayat yang ke-18-19, manusia itu cenderung berbuat jahat. Roma 7 ayat 18, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku. Ayat 18, masih 18, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. 19, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik, yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat, yang aku perbuat. Tadi
Yang pertama di dalam Roma dikatakan semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi manusia cenderung berbuat jahat, maunya ndak mau, tapi ndak bisa menolak karena daging ini lemah. Tadi roh itu nurut, tapi daging ini lemah. Ya tadi kita sudah belajar. Nah, jadi kecenderungan daging itu apa? Buat dosa, buat jahat. Dan oleh sebab itu mari sadar diri. Kalau kita sudah tahu, kita sudah lakukan kejahatan, ya enggak apa-apa wis Tuhan, enggak boleh nentang Tuhan. Tapi harus sadar, kita harus kembali kepada satu pribadi. Dia sudah relakan dirinya mati di atas kayu salib untuk saya dan saudara. Dan biarlah itu enggak akan mengulangi perbuatan dosa lagi. Jangan salibkan Tuhan untuk yang keberapa kali, karena kita lakukan hal-hal yang menyedihkan hati Tuhan. Yang ketiga yang harus kita sadari, kita ini rentan, mudah emosi. Kalau mungkin ada sesuatu kita gampang sekali emosional, ya, jadi perasaan emosinya itu ada. Nah, Matius 8 ayat yang ke-26. Matius 8 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar banyak dari hambanya bahwa kalau kita kenal Dia cuma sebagai Tuhan, bukan sebagai Bapa yang mengenal hati saya dan saudara, maka pada waktu takut kita akan, ini kita mau binasa kok diam saja ya Tuhan itu. Nah, sepertinya Tuhan itu membiarkan keadaan saya dan saudara. Tetapi di sini kita mau belajar. Sampai dikatakan di sini apa? Kita ini penakut dan kurang percaya. Sudah tahu ada Yesus dalam perahu kehidupan saya dan saudara, seringkali apa? Kita mikir, opo iso yo tak atasi masalah ini. Karena apa? Karena kita masih berjalan dengan kekuatan sendiri. Kita tidak sadar bahwa kita ini gampang emosi. Pada waktu kita di gereja tepuk tangan, kali Yesus selamanya Yesus. Tetapi pada waktu di rumah masalah datang, kita ngomong, aku iso tah, aku sanggup tah. Nah, jadi gampang sekali kita manusia itu rentan dengan emosi. Mazmur 73 ayat yang ke-26. Mazmur 73 ayat yang ke-26, di situ dikatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Mungkin setiap kali kita naikkan ini, tiap-tiap kali pada waktu kita di gereja, ada banyak teman-teman yang memuji Tuhan. Lalu kita ngomong, sekalipun dagingku dan hatiku lenyap, gunung batu dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Kita ucap, tetapi pada waktu masalah itu datang, kita kaget. Iso ta Tuhan aku? Sanggupkah aku tangan? Nah, ini manusia. Dikatakan memang sifatnya manusia itu dikatakan rentan, gampang emosi. Kalau ada apa-apa gampang gitu ya, gampang takut, gampang memuji Tuhan. Nah, tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita harus kenal siapa Tuhan kita, sehingga pada waktu masalah itu datang, kita tidak lari, kita tidak salahkan Tuhan, tetapi kita percaya Dia sanggup tolong saya dan saudara. Nah, cara mengenal Tuhan untuk meraih kebahagiaan itu gimana? Nah, dalam bahasa Yunani, makarios itu artinya bahagia yang sejati, diberkati, bahagia, lalu beruntung selalu. Kita harus baca firman caranya. Jadi di samping kita mengenal Tuhan secara pribadi, Dia penuh kasih, penyayang tadi ya, tapi kita juga harus tiap-tiap kali belajar firman Tuhan, hidup dalam kasih, lalu menuruti perintah Tuhan, sehingga hati saya dan saudara dipenuhi damai. Jangan tentang firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ngomong tentang kasih sesamamu, lalu kita ngomong, lah kok enak teman, ngaku disakiti beberapa kali kok. Nah, ini namanya menentang firman Tuhan. Tetapi mari kita mau belajar supaya kebahagiaan itu ada di dalam hati saya dan saudara. Kita harus lakukan firman. Nah,
bagaimana kita melakukan firman? Kita harus merendahkan hati. Hati setiap kita ini harus benar-benar kita taruh di bawah keegoisan saya dan saudara. Supaya apa? Supaya bahagia itu ada. Yeremia 9 ayat yang ke-24. Ya, Yeremia 9 ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah ia bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kalau toh kita ini megah, kalau toh kita sombong, itu kita harus sombong karena Tuhan. Jadi bukan berarti oh ya enggak apa-apa sombong karena Tuhan, bukan. Tapi di sini dikatakan kalau toh kita tahu bahwa kalau sampai hari ini kita masih bisa berdiri, kita masih bisa bernafas, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran, dan semuanya itu disukai, kata firman Tuhan. Jadi dikatakan di sini rendah hati. Nah, kalau bermegah karena Tuhan itu sombong karena Tuhan ada? Enggak ada. Makanya harus belajar rendah hati karena firman. Nah, lalu dikatakan di sini kita tahu dari mana? Ya kita harus taat dan turut perintahnya. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. 1 Yohanes 2 ayat yang ketiga. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah Tuhan itu bukan cuma satu, banyak sekali, tapi diropel. Kita harus menuruti perintah-perintahnya. Jadi mari kita mau belajar. Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Jadi PR setiap kita untuk hari ini kita juga belajar bahwa turuti perintahnya. Oh aku sudah kok Tuhan lakukan, aku mengampuni, tapi yang lain tidak dilakukan, enggak. Tapi semua dikatakan tadi hidup di dalam perintah Tuhan, supaya kebahagiaan itu jadi bagian saya dan saudara. Nah, yang terakhir di sini dikatakan menjadikan Tuhan sebagai sandaran hidup saya dan saudara. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, saudara, biarlah setiap kita hari-hari ini, apapun yang sedang terjadi, andalkan Dia, supaya pada waktu masalah itu datang, saudara tidak takut, saudara tidak lari tinggalkan Tuhan, saudara tidak ngomel-ngomel, tetapi saudara tetap katakan Tuhan itu segalanya bagi saya dan saudara. Beberapa hari yang lalu, dari hari Rebu kemarin, suami saya malam tiba-tiba kencing. Kalau kita kencing biasanya kencing air kan, ini kencing darah. Waktu lihat itu saya seperti mau pingsan. Darah dikeluarkan dari anggota tubuh. Itu dari hari Rabu, Rabu pagi, Kamis paginya saya tanya. Lalu dia panggil saya di kamar mandi, coba lihatan kencingku. Iya, itu hari Kamis. Lalu hari Jumat pagi, ini hari Rabu malam, Kamis seharian, sampai Jumat pagi saya tanya, masih kencing? Iya. Kencing darah? Iya. Saya chat dokter Antono, saya chat dokter Nurin, saya chat beberapa teman dokter, lalu saya tanya, ini apa yang harus diambil? Langkah apa yang harus saya lakukan? Tolong kasih info, saya enggak ngerti, saya ngomong gitu. Lalu saya browsing juga, saya belajar. Lalu dokter-dokter sarankan pergi USG, lalu kontrol, tes darah lengkap. Lalu hari Jumat sebelum saya ke Pondok Waras dengan suami saya ngomong, naik becak yo, aku capek. Iya, saya tahu sudah 2 malam. Dia kencing darah, seger, dan pasti itu lemes. Saya tanya, demam, mual? Tidak, karena saya dokter suruh tanya yang itu. Lalu dia ngomong, enggak, oke. Kita
ke Pak Bayu, saya katakan, Pak, saya mau USG dan lab aja. Apa keluhannya? Lalu saya sampaikan keluhan dari suami saya. Ada yang sakit? Tidak ada. Dipencet-pencet semuanya anggota bagian tubuh, dia bilang tidak sakit. Lalu dia ngomong, tidak usah Bu, kalau ini bayar sendiri mahal harganya. Lalu hari Senin saja Bu, nanti ke rumah sakit Haryoto. Lalu sambil lalu dokter mau pergi. Lalu saya tanya, Dok, tidak ada obat ah? Oh, tidak ada. Kalau Ibu percaya, sebelum hari Senin Bapak sudah sembuh. Loh, saya percaya Dok, karena mujizat masih berlaku sampai hari ini. Saya percaya, saya imani. Lalu Pak Bayu toleh ke saya, iya Dok, saya percaya mujizat. Nah saudara, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat setelah dari dokter Bayu, lalu kita ke Pondok Waras. Saya cerita ke rekan, lalu kita berdoa. Secara ada rasa takut, karena itu ada banyak hal dari kencing darah. Lalu saya takut, saya menangis, saya katakan, Tuhan, tidak kuat aku takut. Saya chat ke dokter, sok semua orang tak chat, aku takut ya. Tapi saya tahu, saya belajar, saya harus kenal siapa Tuhan yang saya sembah selama ini. Sore setelah pulang dari Pondok Waras, lalu malam saya tanya, setiap kali dia habis dari toilet saya tanya, aman? Lalu dia ngomong, aman. Tidak ada darah, tidak ada darah. Jumat malam itu. Lalu saya ngomong, puji Tuhan, kita berdoa sampai hari kapanpun tidak akan pernah keluar. Lalu hari Jumat malam, hari Sabtu pagi saya tanya, aman? Aman. Dan sampai hari ini, sekarang hari Senin, harusnya tadi saya ke Haryoto, kontrol suami saya, lihat labnya, kencing darah karena apa. Tetapi saya tahu, pada waktu saya katakan kepada Tuhan, aku takut, aku lemah, aku tidak bisa apa-apa. Tetapi aku tahu Engkau Tuhan yang menciptakan suamiku, Engkau juga yang akan menyembuhkan dia. Dan saya tahu, kalau hari ini saya berdiri di tempat ini, itu bukan karena gagah dan kuat saya, tetapi karena Tuhan yang saya kenal adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia bukan hanya mengampuni saya, tapi dia juga menyembuhkan semua sakit saya dan orang-orang yang saya kasih. Biar kesaksian ini juga menutup perenungan kita pada sore hari ini. Kenali Tuhan. Siapa Tuhan yang saudara percaya, yang saudara sembah sampai hari ini, dan engkau akan berbahagia meskipun masalah datang bertubi-tubi. Mungkin sakit penyakit datang itu di luar pemikiran kita yang terbatas, tetapi pada waktu engkau tahu Dia Tuhan yang sanggup menolong dan yang sanggup engkau andalkan, maka engkau akan tetap berbahagia. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berhenti menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tetapi hamba percaya biar roh-Mu akan terus berbicara dan mengerjakan seluruh hati yang sore hari ini mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami harus kenal Engkau ya Tuhan, bukan sebagai Bapa saja yang harus kami sanjung tinggi, tetapi Engkau Tuhan di dalam segalanya yang penuh kasih, panjang sabar. Engkau penyembuh, bahkan Engkau relakan mati di atas kayu salib 2000 tahun dan yang lalu. Itu cukup untuk menyembuhkan semua luka dan sakit kami. Dan hamba percaya, hamba berdiri di tempat ini, hamba menyaksikan betapa Engkau Tuhan yang sanggup menyatakan mujizat sampai hari ini, asal kami percaya dengan segenap hati. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Lawat dan berkati semua umat-Mu dimanapun mereka berada. Mereka yang sakit, yang putus asa, hari ini Tuhan juga jamah dan lawat. Dalam nama Yesus biar kesembuhan terjadi atas seluruh umat-Mu. Mereka yang menghadapi masalah, biarlah jalan keluar yang terbaik Tuhan juga beri atas seluruh umat-Mu. Terima kasih Bapakku, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, terima berkat Tuhan.
kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Yang percaya katakan amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.